Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nabila Smith, Rara Raisa Santara, saya sendiri Salim Marsifa Gnosis, Anfal Nur Hakim, Davin Kusuma, dan Adriano Alberto. Di sini kita membuat web inventory bahan baku dari perusahaan Doku Donat. Sebagai profil perusahaan singkat, Doku Donat adalah UKM kuliner yang memproduksi dan menjual donat. Pencatatan stok dilakukan setiap hari dan masih dilakukan secara manual sehingga kami tertarik untuk membuat web inventory bahan baku ini. Nah, di sini adalah tampilan login. Di sini kita bisa masukin username dan password. Di sini kita login sebagai admin. Nah, setelah login, kita akan diarahkan ke dashboard. Di sini di bagian kuning ini adalah notifikasi untuk sebagai reminder untuk bahan-bahan yang hampir habis. Seperti di sini ada minyak goreng, susu cair, mentega, garam, dan vanili. Kemudian ada juga laporan akhir, stok masuk, stok keluar, quick action, daftar bahan-bahan, kemudian ada stok 7 hari terakhir. Ini bisa kelihatan kurvanya seperti apa. Kemudian bahan yang paling populer di sini bisa dilihat yang paling banyak ini dipakai penggunaannya itu penggunaan telur dan juga yang terakhir ada stok masuk dan keluar. Selanjutnya, Selanjutnya ada kelola bahan. Jadi untuk di sini ada daftar bahan yang selalu digunakan oleh Doku Donat. Di sini ada tabel dengan nomor, nama bahan, satuan, total stok, harga bahan, total harga. Lalu di sini kita bisa klik tambah bahan jika Doku Donat ini membeli bahan yang sebelumnya belum pernah ada. Misalkan sebagai contoh saya ambil buah apel. Kita ambil dengan satuan kilogram. Lalu misalkan harga per bahannya itu 13.000. Lalu ada pilih warna, kita ambil misalkan warna hijau. Lalu kita simpan. Nah, buah apel ini langsung masuk di urutan nomor 13 dengan warna hijau sesuai tadi yang saya tentukan. Lalu bisa kita edit juga. Misalkan mau diedit jadi warna kuning, nanti berubah di sini buah apel jadi warna kuning. Lalu misalkan kita hapus ya. Oke, bisa kita hapus. Lalu di sini ada tombol export CSV. Jadi ini langsung ke download sebagai Excel. Nih, berikut Excelnya sesuai dengan yang tadi sudah ada. Lalu bisa kita import juga, misalkan kita mau edit bahan bakunya melalui Excel yang tadi, tinggal kita save Excel yang ini, lalu kita masukin ke sini juga. Kalau misalkan ini bisa download template juga, lalu nanti tinggal pencet yang import. Lalu lanjut ke stok masuk. Oke, stok masuk terdiri dari nomor, tanggal, nama barang, kuantiti, satuan, serta keterangan. Nah, itu juga ada aksi. Nah, itu misalnya kita tadi beli ragi. Kita coba input ragi dengan kuantiti 3 misalnya, tambah. Tadi kan itu stoknya ada 8, kita tambah 3. Untuk tanggalnya hari ini misalnya tanggal 30, terus ada keterangan kita bisa isi atau opsional. Itu lalu kita simpan. Nah, nanti masuk ke kelola bahan. Nah, tadi kan stoknya nambah dari ragi 9 nambah ke 3 jadinya 11. Nah, itu juga bisa diedit misalnya salah input atau nulisnya kelebihan itu bisa diedit, bahkan bisa dihapus kalau eh, misalnya kita nggak jadi beli gitu. Lanjut ke stok keluar. Oke, selanjutnya untuk scrollnya eh, kurang lebih sama dengan stok masuk. Bedanya ya ini untuk keluarnya aja. Bisa kita lihat dari nomor, tanggal, nama barang, kuantitinya, satuan, keterangan, dan aksinya. Langsung kita coba untuk input stok keluarnya. Kita menggunakan barang yang sama tadi, ragi. Kita coba dua kuantitinya. Untuk tanggalnya hari ini 30 November. Keterangannya opsional mau diisi atau tidak itu terserah. Lalu kita save. Nah, jadi stok ragi tadi yang awalnya 9 dan bertambah di stok masuknya 2 juga menjadi 11.
dan kita keluarin lagi 2 dan stoknya itu berkurang kembali menjadi 9. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya di sini laporan ada. akhir. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada laporan stok akhir. Jadi buat tampilannya sendiri itu ada terdiri dari nama, nomor, nama barang, satuan, stok akhir, dan status. Untuk status sendiri itu dia mewakili dari kondisi jumlah barang tersebut. Semisal dia itu di sini kita settingnya 10 ya. Kalau misalnya dia kurang dari 10 itu nanti akan ada peringatannya juga. Bakal ada status hampir habis gitu. Kalau misalnya dia di atas 10 itu akan akan aman. Dan buat peringatan ini tuh tadi juga sempat ada di dashboard, langsung ada peringatannya. Jadi ketika nanti si admin ini buka dari websitenya itu nanti bakal langsung ketahuan gitu dari segi stok barangnya itu udah di bawah 10 atau belum gitu. Terus juga di sini di bagian bawah juga ada rekapitulasinya sendiri, ada yang stok aman itu ada 3 sesuai dengan yang ada di daftarnya, terus yang hampir habis juga terlihat, dan yang habis itu juga ada keterangannya juga. Terus untuk laporan stok akhir ini juga bisa kita cetak PDF-nya, dan kalau kita pencet tombolnya di sini juga ada cetak PDF-nya yang bisa nanti di-download, dan dia itu juga secara tampilan juga ada nomor, nama barang, satuan, stok akhir, dan status. Terus di sini juga untuk penandatangannya juga bisa dikustomisasi nanti jika ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mungkin lanjut ke log aktivitas. Oke, selanjutnya untuk menu log aktivitas. Jadi sebelumnya untuk menu ini itu yang bisa mengakses itu hanya user yang bernamakan super administrator. Jadi sebenarnya untuk log aktivitas di sini itu untuk memonitor apa aja aktivitas yang udah terjadi di sistem stok bahan baku ini. Jadi di sini ada tabel yang berisikan waktu, terus ada user, misalkan user super administrator. Misalkan aksinya itu dia membuat stok keluar, lalu di sini kan tadi udah ada waktunya ya, misalkan hari ini pukul 8. Lalu deskripsinya misalkan menambah stok keluar, tadi sudah dicontohkan juga menambah stok keluar lagi yaitu 2 bungkus, lalu di sini juga ada IP address-nya. Oke, selanjutnya ke menu user. Di menu user ini kita bisa menambahkan user, misalkan contoh menambahkan manajer operasional. Lalu kita bisa tambah emailnya juga, lalu menambah nama lengkap, dan juga password. Ini juga bisa nambah role adminnya, yaitu super admin, lalu bisa kita simpan. Lalu kita juga bisa menghapus, misalkan tadi yang manajer operasional itu mau dihapus. Oke, selanjutnya lanjut ke logout. Untuk logoutnya sendiri itu bisa dipencet di kiri bawah. Mungkin sekian dari log aktivitas dan menu user. Oke, baik sekian presentasi dari hasil web kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.